Halo, nama saya Benny Santoso, usia 25 tahun, asal Solo, dan saya adalah wirausaha tempe di Bali. Jadi ini tempe Bali hadir karena suatu masalah. Indonesia adalah negara produsen tempe terbesar di dunia. Namun kedelai yang digunakan adalah kedelai impor dari Amerika. Nah, biasanya kedelai inilah transgenik. Nah, kita ingin membangun kedelai yang baik, berbasis lokal, makanya kita support petani lokal kita. Dengan menggunakan kedelai berbasis lokal, kita juga dapat mengolah tempe menjadi produk yang inovatif dan juga kreatif. Awalnya kendala yang kami alami adalah di bagian SDM. Akhirnya dengan adanya COVID, kita switch juga dengan menggunakan efisiensi dari mesin. Nah, yang kedua adalah marketing. Karena awalnya kita hanya bermain di offline, dengan adanya COVID, kita switch semua everything dengan online. Dan itu sangat bantu kita. Dan kendala yang ketiga adalah dari segi bahan baku kedelai. Nah, ternyata pertanian kedelai di Indonesia itu mengalami kendala. Yang pertama dari segi kualitas dan kuantiti. Kualitasnya kalau di Indonesia nih kadang ukurannya tidak seragam. Kemudian masih tercampur dengan kotoran, misalnya tanah maupun batu. Sedangkan dari segi kuantitas juga masih terbatas dan harga lebih mahal daripada import. Akhirnya kita ingin support dan encourage ke pertanian lokal kita, terutama di daerah Jawa Tengah, Grobogan, dan juga di daerah Bali, di Tabanan. Dengan adanya encourage dan membeli bahan baku yang pantas, dengan harga yang pantas, mereka ternyata semangat dan memberikan kualitas terbaik untuk kita pakai. Jadi banyak pencapaian yang belum kita capai, tapi kita berpegang dengan konsep Bali nih, Trihita Karna. Jadi hubungan antara sesama, kemudian lingkungan dan juga Tuhan. Impact yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah kita memberdayakan petani lokal, terutama daerah Jawa Tengah dan juga di Bali. Dan juga kita meng-hire tim kita adalah semua wanita. Jadi kita ingin empowering bahwa wanita itu bisa berdaya. Pertama, saya kira kerja di tempe itu berat. Kayak bikin tempenya itu diinjak-injak seperti yang orang-orang bilang. Ternyata tidak. Untuk perekonomian sangat membantu karena seperti janjinya bos saya, kalau 6 bulan kerja bonusnya naik sesuai dengan perkataan beliau. Kemudian untuk hubungan ke lingkungan, biasanya produksi tempe itu kan menghasilkan limbah. Nah, limbah cair maupun limbah padat ini biasanya dibuang ke sungai. Supaya tidak mencemari lingkungan, kita inisiatif nih. Kenapa limbah ini tidak kita gunakan dan diberikan ke pertanian ternak kambing. Jadi kita mencari peternakan kambing dan kita trial nih memberikan limbah kita. Ternyata limbah padat dan cair ini disukai kambing-kambing tersebut. Kambing tersebut pun juga efeknya lebih gemuk dan juga hasil pertaniannya lebih meningkat. Dampak daripada air rebusan kedelai atau rendaman kedelai yang saya kasih untuk kambing kami itulah yang pertama, yang jelas nafsu makan untuk nafsu pakannya jelas bertambah. Yang kedua, selama ini kami memang hanya mengandalkan pakan dari alami. Kami tidak pernah ngasih pakan-pakan yang di luar alami. Jadi pertumbuhan kambing kami sampai saat ini karena tempat kami ini terbuka sehingga sinar matahari dibantu dengan mungkin cairan nutrisi dari itu sehingga sampai saat ini syukur belum pernah ada sampai kambing kami ada yang sakit atau yang kena jamur. Jadi harapan kita adalah tempe yang dianggap sebelah mata ternyata dengan kreativitas dan inovasi bisa diolah menjadi produk yang inovatif nih. Misalnya coklat tempe, instan tempe, kue kering dari tempe. Nah, kita berharap bahwa nggak cuma negara asing nih yang bisa bawa pizza dari Italia, sushi dari Jepang, kimchi dari Korea. Ternyata Indonesia juga punya tempe dan tempe go internasional. #ayo makan tempe.